saya bisa menyediakan project board, kemudian saya bisa menyediakan resistor dan osiloskop. Kemudian apalagi ya? Nah, mungkin kalian nanti tinggal mencari komponen atau kalian membeli komponen IC. Jadi kayak macam IC TTL 7408, yang IC-IC-nya gitu. Itu kalau jadi luring ya, kalaupun nggak jadi luring nggak apa-apa, nanti kita via simulasi juga bisa. Oke, berarti hari ini kita masuk ke pertemuan 5 ya. Harusnya 6 sih, tapi masih saya anggap 5. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan sampai mana modulnya? Ada yang ini nggak? Kemarin ada yang menanyakan ke saya sih beberapa, Bu, untuk laporannya itu bagaimana bentuknya? Nah, laporannya itu kalian nggak perlu membuat lagi. Sebetulnya modul ini sudah dalam template laporan. Jadi modul ini saya susun sesuai dengan modul yang sekaligus laporan gitu. Jadi dulu waktu saya mengajar di Politeknik, modul atau lembar kerja itu sudah menyatu dengan laporan. Jadi kalian tinggal melengkapi. Makanya di sini ada tujuan. Tujuan itu apa yang harus kalian pahami dari praktikumnya. Kemudian ada dasar-dasar teori. Kalian nggak perlu membuat lagi. Kalian cukup membaca. Terus ada lembar praktikum atau alat dan bahan. Di sini ada komputer dengan aplikasi Proteus. Ini untuk proses simulasinya. Terus ini untuk yang praktikum luringnya. Jadi ada osiloskop, IC, resistor, LED gitu. Nanti saya bisa menyediakan LED, resistor, dan osiloskop beserta project board yang buat nempel. Nah, nanti paling kalian beli ini gitu. Saya belum sempat ke Bandung untuk belanja komponen sih. Kalau di Purwakarta saya juga belum sempat jalan-jalan. Nah, ini ada. Nanti kita coba praktikum. Kalau ternyata memang dibutuhkan praktikum luring. Gitu. Terus ada kesehatan dan keselamatan kerja, ini perlu diperhatikan. Terus langkah-langkah percobaan. Nah, langkah-langkah percobaan, kalian mengerjakan atau mengisi tabel pengamatan. Gitu. Apa yang sudah kalian buat di Proteus, kalian simulasikan, terus hasil pengamatannya dimasukkan ke sini. Kemudian ini latihan tugasnya bisa kalian jawab. Terus harusnya tambah satu lagi kesimpulan. Nah, itu udah bentuk laporan. Jadi kalian tinggal melengkapi, mengerjakan latihannya, dan menyimpulkan. Gitu. Kalau praktikumnya kalian boleh berkelompok, maksudnya boleh bersama. Misalnya satu kelompok itu 3 orang, 2 orang, untuk mengerjakan di Proteus sambil belajar bersama dan diskusi. Terus kalau untuk latihannya juga boleh sama mengerjakannya. Tapi untuk kesimpulan, harapan saya kalian mengerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Di situ poin terbesar nilai kalian. Begitu, mungkin bisa dipahami ya maksudnya. Jadi kalian nggak perlu membuat laporan lagi seperti makalah gitu, nggak perlu daftar isi dan sebagainya. Jadi kalian cukup melengkapi ini. Begitu. Jadi ini memang sudah saya susun membentuk laporan. Nah, sebetulnya kalau tidak keberatan, saya inginnya modul itu di print. Jadi misalnya kalian ngerjakan per lembar kerja, lembar kerja, lembar kerja. Kalau kita bisa ketemu luring, di print. Jadi nanti bisa saya nilai dan bisa saya evaluasi langsung. Tapi kalaupun tidak, bisa dikirimkan juga bentuk file ke platform yang saya tentukan, misalnya Spot, misalnya email. Jadi bagaimana yang menurut kalian mudah saja. Cukup jelas ya untuk laporan-laporannya. Ibu, Ya, izin bertanya, ya. ini modulnya agak beda ya Bu sama yang kemarin? Iya, jadi ini modul versi 2019. Nah, saya mencontohkan sekilas-sekilas aja maksudnya. Yang saya sampaikan itu modul terbaru, jadi saya sudah menyertakan juga ya contoh di Proteusnya ya. Iya, soalnya ada desimalnya gitu, kaget. Enggak, ini tuh desimal tuh maksudnya kalau tabel tuh kan ada nomor 1, 2 gitu kan. Supaya membedakan dengan nilai di sini, saya tulisnya desimal. Maksudnya ini nomor. Kalau soalnya kan di tabel pengamat kan 01 gitu kan, biar nggak ketuker saya tuliskan desimal. Ini memang agak beda, ini format 2019. Yang format terbaru itu udah saya contohkan juga versi Proteusnya gitu.
Tuh, paling gitu ya untuk laporannya, jadi nggak perlu membuat lagi yang seperti makalah itu, daftar isi, kata pengantar nggak perlu. Jadi kalian cukup melengkapi ini, mengerjakan soalnya, dan menyimpulkan. Ini nggak apa-apa, maksudnya jawabannya sama pun nggak apa-apa, kayak kayak latihannya itu jawabannya sama nggak apa-apa, bahkan satu jawaban buat bertiga, misalnya buat berdua nggak apa-apa. Soalnya yang saya nilai paling besar itu adalah di kesimpulan gitu. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Oke, nanti kita bahas bareng kok tentang ini. Jadi saya memberikan waktu 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Oke, 2 minggu dipelajari sebisanya. Nanti saya akan bantu, akan pandu evaluasinya gitu. Jadi biasanya saya tuh sebelum UAS atau sebelum UTS kita belajar bersama. Maksudnya saya mereview modul-modul. Jadi ini kan kayak kalian merecall kembali, kalian belajar kembali materi-materi yang pernah dipelajari begitu. Gambarannya gitu. Oke. Nah, kalau ada yang sudah mengerjakan sampai latihan, mungkin kalian eh, bingung ya. Gerbang logika ini ditambah gerbang logika ini ternyata menghasilkan gerbang logika ini gitu. Nah, saya beri sedikit bukan rangkuman ya, berarti apa ya, kesimpulan gitu. Ini sudah terlihat ya? Judulnya gerbang universal sudah nampil di kalian? Sudah, Udah, Bu. Bu. Nah, pertemuan kelima ini sebetulnya kita membahas tentang bentuk kanonik dari persamaan logika. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan menyampaikan gerbang universal. Pertemuan sebelum 2 minggu sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa pada sistem digital ada yang namanya gerbang logika. Nah, gerbang logika itu secara general dibagi menjadi 2 jenis. Nah, kalian ingat nggak 2 jenisnya itu gerbang apa dan apa? Bukan 2 jenis, 2 klasifikasi. Jadi saya pernah menyampaikan ya ada 2 gerbang, ada 2 klasifikasi gerbang logika. Yang pertama gerbang apa, yang kedua gerbang apa? Masih ingat nggak? Yang pertama mungkin saya bantu gerbang dasar. Nah, Putri Nabilah tadi sempat mau menjawab. Gerbang dasar itu terdiri dari gerbang apa saja? Jadi kan ada klasifikasinya, ada 2, gerbang dasar dan gerbang turunan atau gerbang kombinasional nyebutnya. Nah, gerbang dasar itu ada beberapa jenis nih. Nah, ada yang ingat nggak apa saja? Yang Maaf, perkalian Bu. penjumlahan itu nggak, Bu? N. Ya, betul, yang belahan perkalian. Itu namanya gerbang AND, OR, dan satu lagi? Not. NOT. Oke, good. Nah, gerbang logika dasar itu digunakan untuk membentuk gerbang turunan atau gerbang kombinasional. Nah, gerbang kombinasional itu apa saja? Bisa mencontohkan? XOR, XNOR, Mm-mm. AND. Dan ada 4 ya. XOR, XNOR, NAND, dan Nor, Bu. NOR. Oke, Adri, Hanifah, thank you. Nah, kalau gerbang XOR itu dia akan memiliki nilai keluaran 1 ketika nilai masukannya dalam keadaan apa? Beda, Bu. Oke, Fadli. Dalam keadaan berbeda, maksudnya ketika inputan atau masukannya itu logikanya berbeda, salah satu nilainya 1 atau 0, maka keluarannya akan bernilai 1. Gitu. Terus kalau XNOR itu kata kuncinya adalah kebalikan dari XOR. Berarti kalau XNOR keadaannya bagaimana? Sama. Oke, sama. Good. Kemudian gerbang NOR itu merupakan gerbang gabungan dari gerbang dasar apa saja? Coba, Faza ada nggak? Faza Naura? Faza? Iya, Bu. Kalau gerbang NOR itu merupakan gerbang gabungan dari gerbang dasar apa, Faza? Ingat nggak NOR? Or sama not ya, Bu? Oke, ragu ya? Nggak apa-apa, oke. Kalau Hilmi, kalau gerbang NEN, itu gabungan dari gerbang apa?
Hilmi? Oh, saya. Iya, ngelamun Hilmi. Not Oke. and. Oke, and dan not. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Saya sedikit mereview nih, kayaknya udah lupa nih. Nah, selain gerbang logika dasar dan turunan, ada yang disebut gerbang universal. Gerbang universal itu secara pengertian adalah gerbang yang menggantikan fungsi dari ketiga gerbang dasar. Apa itu? And or not. Nah, gerbang universal itu biasanya menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR. Misalnya gini, kalau kalian di pasar, bukan di pasaran, kalau kalian mencari gerbang dasar itu tidak ada atau habis, kalian bisa menggunakan fungsi gerbang universal atau gerbang NAND dan NOR yang disusun untuk membentuk fungsi seperti gerbang logika dasar. Itu namanya gerbang universal. Untuk membuat gerbang universal ada dua metode, yaitu metode modifikasi dari persamaan logika, selanjutnya metode modifikasi dari gerbang logika. Kalau metode dari persamaan logika, modifikasi ke gerbang NAND. NAND itu secara persamaan kan N dinotkan. Nah, ini. Misalnya Y sama dengan A not. Nah, untuk mendapatkan fungsi gerbang not atau ini, persamaan ini, kita bisa memodifikasi dengan A dikalikan A, kemudian dinotkan. Atau Y sama dengan A dikalikan 1 dinotkan. Kemudian untuk membentuk fungsi N, Y sama dengan A dikali B, kalian bisa memodifikasi dari A dikali B dinotkan. Begitu cara memodifikasinya. Nah, begitu juga dengan NOR, kalau NOR itu penjumlahan, kalau kalian membutuhkan fungsi Y sama dengan A not atau fungsi gerbang not, kalian bisa memodifikasi dengan A plus A dinotkan. Itu dari persamaan. Bagaimana modifikasi dari gerbang logika? Kalau modifikasi gerbang logika seperti ini. Misalnya kalian membutuhkan fungsi gerbang dasar not. Kalian bisa memodifikasi melalui gerbang NAND, yaitu dengan menghubungkan input satu dan input kedua, dihubungkan. Nah, gerbang NAND ini yang dibentuk seperti ini atau dihubungkan kedua masukannya, dia akan membentuk fungsi gerbang NOT. Begitu juga ketika kita membutuhkan fungsi gerbang dasar N, kita bisa memodifikasi dengan gerbang NAND, yaitu dua buah gerbang NAND digabungkan, yang salah satu inputnya dihubungkan. Nah, dua buah gerbang NAND yang dihubungkan seperti ini, dia akan membentuk fungsi gerbang dasar N. Terus kalian kalau bertanya, ribet amat, kenapa harus pakai gerbang NAND gitu? Kenapa tidak langsung gerbang dasar? Nah, gerbang NAND ini diperuntukkan ketika kalian tidak bisa menemukan gerbang dasar. Jadi kalian bisa memodifikasi gerbang NAND, namanya gerbang universal. Sama halnya dengan gerbang NOR, kalian bisa memodifikasi gerbang NOR untuk membentuk fungsi dari gerbang dasar. Itu intinya. Jadi gerbang universal itu menggantikan fungsi gerbang dasar dengan cara memodifikasi gerbang NAND itu sendiri atau gerbang NOR itu sendiri. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak maksudnya gerbang universal? Bisa dipahami? Masih agak bingung, Bu. Bingungnya gimana, Haifa? Kayak masih ribet-ribet gitu ngelihatnya, Bu. Iya, memang ribet. Jadi, saya cuma menyampaikan materi bahwa ada gerbang universal. Nah, gerbang universal itu tujuannya apa sih? Gerbang universal itu tujuannya untuk menggantikan fungsi dari gerbang logika dasar. Jadi, gerbang logika dasar itu juga bisa dibentuk dari gerbang universal. Tapi, gerbang universal itu kan dasarnya dari gerbang NAND dan NOR. Nah, dia bisa berfungsi sebagai gerbang logika dasar ketika dimodifikasi. Bagaimana proses modifikasinya? Bisa dengan cara persamaan atau dengan cara gerbang logika. Kalau dengan cara gerbang logika, misalnya membutuhkan fungsi gerbang NOT, ya dia tinggal dihubungkan saja inputnya menjadi satu input. Kalau dia membutuhkan fungsi gerbang N,
Ya, dia memodifikasinya dengan menyambungkan dua gerbang NAND, tapi salah satu gerbangnya di-not-kan. Gitu aja. Jadi gerbang universal itu menggantikan fungsi gerbang dasar. Tapi biasanya jarang digunakan. Tapi ini perlu disampaikan, maksud saya begitu. Jadi memodifikasi gerbang universal untuk mendapatkan fungsi gerbang logika dasar. Itu aja. Jadi saya menyampaikan. Jadi nanti kalau di modul kalian mengerjakan latihan, misalnya logika N dihubungkan dengan logika apa, menghasilkan logika baru yang disebut biasanya banyak muncul NAND. Nah, itu sebetulnya adalah gerbang universal gitu. Tapi proses dapatnya gerbang universal itu ya dari memodifikasi. Begitu, nanti akan ketemu. Nanti akan ketemu benang merahnya ketika kalian sudah berhasil memahami kompetensi lembar kerja 1. Oh, gitu maksudnya. Harapannya gitu, mudah-mudahan. Oke. Sampai sini dulu penjelasan tentang gerbang universal. Kita masuk ke konsep dualitas aljabar boolean. Nah, pada dasarnya hari ini kita akan belajar tentang bentuk kanonikal. Bentuk kanonikal pada persamaan logika itu ada dua. Ada SOP, itu sum of product, atau bisa diterjemahkan hasil dari perkalian, kemudian dan POS, bentuk dari hasil dari penjumlahan. Jadi ada bentuk kanonikal untuk menyatakan sebuah persamaan logika. Ada SOP dan POS. Tapi sebelum masuk ke sini, mungkin saya akan review tentang persamaan boolean dulu. Definisi persamaan boolean. Persamaan boolean itu disusun dari beberapa komponen. Yang pertama, dalam aljabar boolean itu pasti ada operator. Operator yang sering digunakan itu adalah operator, ini apa? Operator penjumlahan atau OR ya biasanya ya. OR. Kemudian ini titik ini adalah operator perkalian atau N. Terus satu lagi ada operator komplement atau negasi atau not biasanya. Nah, aljabar boolean itu dituliskan dengan istilah himpunan. Jadi B adalah himpunan yang memiliki operator penjumlahan, perkalian, dan komplement. Biasanya pada himpunan B atau aljabar boolean itu diwakilkan oleh dua bilangan biner 0 dan 1. Itu elemen yang ada pada himpunan B. Persamaannya B atau aljabar boolean itu terdiri dari operator plus, perkalian, dan komplement. Nah, itu disebut aljabar boolean. Nah, pada aljabar boolean itu ada atau berlaku aksioma-aksioma postulat Huntington. Aksioma itu apa sih? Sebuah pernyataan yang apa? Yang terbukti gitu ya. Postulat Huntington tuh hukum-hukum yang berlaku. Maksudnya seperti itu. Nah, postulat Huntington atau hukum-hukum, kemarin kayaknya sempat saya bahas sedikit bahwa ada hukum identitas, ada hukum klosur. Klosur ini tuh hukum yang sudah pasti pada aljabar boolean. Jadi gini, A ditambah B atau A menggunakan operator penjumlahan itu merupakan himpunan dari B atau aljabar boolean. Ini sudah pasti ketentuannya. Karena aljabar boolean itu terdiri dari operator plus dan komplement. Kemudian ada identitas. Identitas itu misalnya A ditambah 0 hasilnya sama dengan A. Untuk perkaliannya A dikali 1 sama dengan A. Terus sama dengan matematis ada hukum komutatif, yang mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Atau A dikali B sama dengan B dikali A. Ada juga hukum distributif, A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Ini pasti sudah sangat familiar ya kalian dengan hukum distributif, komutatif. Nah, ini ada juga hukum komplement, A plus A not sama dengan 1. A dikali A not sama dengan 0. Nah, ini postulat Huntington yang digunakan pada aljabar boolean. Aljabar boolean itu, tadi juga saya sampaikan, dia terdiri dari dua nilai, 0 dan 1. Kemudian dia menggunakan operator biner plus dan
perkalian plus dan N, kemudian ada operator negasi, dan kaidah operator biner dan operator negasi. Nah, kalau kalian perhatikan di tabel ini tabel apa? Tabel kebenaran apa? Sama dengan tabel kebenaran gerbang apa? N, Bu. Oke, N. Kalau ini berarti OR ya, dan ini NOT. Jadi intinya, aljabar boolean itu disusun oleh fungsi dari gerbang N, OR, dan NOT. Itu saja. Nah, bagaimana membuktikan aljabar boolean? Pembuktian aljabar boolean menggunakan postulat, menggunakan beberapa kaidah. Pertama, untuk mengecek apakah aljabar boolean itu terpenuhi, pertama closure. Nah, closure itu jelas berlaku ya. Kenapa jelas berlaku? Karena A plus B itu merupakan himpunan dari B. Iya, karena aljabar boolean himpunannya terdiri dari operator plus dan N. Kemudian ini pasti berlaku. Terus yang kedua, menggunakan postulat Huntington atau hukum identitas, yang mana 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 1. 1 dikali 0 itu sama aja dengan 0 dikali 1. Karena hasilnya sama-sama 0. Berarti ini identitas juga terbukti. Terus komutatif jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator. Jadi operator. Jadi tabel ini memudahkan kita atau memudahkan. Biasanya saya dimudahkan dengan tabel ini untuk mengecek beberapa hukum-hukum yang ada di aljabar boolean. Misalnya ini ada tiga variabel ABC, 3 masukan. Kalau kita mau menentukan hukum-hukum atau mengecek, kita buat dulu. Misalnya B plus C, tinggal kita tambahkan saja B tambah C, hasilnya 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Terus 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian dari ini dikalikan dengan ini. Jadi untuk memudahkan saja. Nah, setelah ini diperoleh polanya, kita bisa mengecek hukum distributif. A dikali B plus C sama dengan AB plus A kali C, enggak hasilnya. Ini kan distributif ya, salah satunya hukumnya seperti ini. Coba kita cek. Setelah kita buat tabelnya, kita cukup melihat tabel bagian ini. A kali B plus C, misalnya 0. Apakah ini hasilnya sama dengan ini? Nah, kita buat dulu A dikali B-nya dan A dikali C-nya. Nah, sudah. A dikali B 0 dikali 0 hasilnya 0. A dikali C, 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian tinggal ini dijumlahkan. 0 ditambah 0, 0. Nah, apakah hasil A kali B plus A kali C ini sama dengan hasil A kali B plus C? Kalau kalian amati, sama nggak hasilnya? Sampai bawah. Sama, Bu. Ya. Oke. Nah, itu cara mengeceknya seperti itu. Sama juga dengan distributif yang kedua. Nanti dicek apakah sama dengan tabel yang sudah dibuat. Terus untuk mengecek kelima, membuktikan aljabar boolean, kita menggunakan hukum komplement. Komplement jelas berlaku karena komplement itu kan merubah bilangan atau variabel yang dikomplementkan. Misalnya ini, A plus A komplement atau A not sama dengan 1. Nah, berarti ini yang dirubah yang mana? Ini yang dirubah yang mana? Jadi komplement itu merubah bilangan atau variabel yang dinotkan atau dikomplementkan. Nah, kalau di sini A plus A not sama dengan 1, misalnya ini bilangannya 0 plus 0 not nggak enak ya. 0 komplement sama dengan, ini kan yang dikomplementkan kan cuma 1. Berarti ini yang dirubah dari 0 menjadi 1, misalnya ini 1 menjadi 0. 0 plus 0 komplement sama dengan 0 plus 1, maka hasilnya 1. Nah, ini mewakili pernyataan ini kan, kalau kita lihat. Nah, bagaimana dengan misalnya nilainya 1? 1 plus 1 komplement sama dengan 1 plus satunya ini dikomplementkan. 1 plus 0 hasilnya 1. Jadi sama saja ya, dengan hukum komplement ini terbukti pernyataan ini. Misalnya ini mau pakai bilangan 0 atau bilangan 1. Sama juga dengan perkalian, yang operator perkalian, A dikali A sama dengan 0, karena A dikali
Maaf, karena 0 dikali 0 komplement sama dengan 0 dikali 1, ini dirubah dulu, hasilnya sama dengan 0. Kalau menggunakan bilangan biner 1, 1 dikali 1 komplement sama saja 1 dikali 0, karena ini dikomplementkan hasilnya 0. Jadi ini terbukti hukum komplement. Itu cara membuktikannya. Jadi untuk membuktikan aljabar boolean, kalian bisa menggunakan beberapa postulat Huntington. Huntington gitu kayaknya tadi. Huntington. Itulah. Oke, kita masuk ke prinsip dualitas aljabar boolean. Apa sih yang dimaksud dualitas? Mungkin ada yang bisa menyampaikan maksud dari makna dualitas. Dualitas itu apa? Apa yang dimaksud dengan dualitas? Apa yang dimaksud dualitas? Yang berkaitan satu sama lain. Apanya yang berkaitan? Apa coba? Dualitas itu adalah pengertiannya merubah. Jadi gimana ya pengertian yang bisa kalian pahami kalau secara ini? Sebentar ya, saya jadi dualitas itu misalnya gini deh. Misalnya S itu adalah sebuah variabel, adalah kesamaan atau identitas di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan komplement. Maka pernyataan dualitasnya diperoleh dengan cara mengganti. Misalnya, ketika aljabar boolean menggunakan operator dan bisa digantikan dengan plus. Kemudian plus bisa digantikan dengan n atau perkalian. Untuk yang bilangan 0 digantikan dengan 1, 1 digantikan dengan 0. Jadi itu yang dinamakan prinsip dualitas. Tapi pada prinsip dualitas yang digantikan hanya operator dan bilangannya saja. Untuk operator komplement atau negasi itu tidak dilakukan perubahan. Contohnya begini. A dikali 1 dikalikan 0 ditambah A komplement sama dengan 0. Nah, dualitasnya itu menjadi, ini kira-kira apa yang diganti dari persamaan ini? Operatornya, Bu? Ya, oke, hikmah. Operatornya, selain operatornya, apalagi? Bilangannya juga diganti ya. Jadi misalnya ini, A dikali 1 itu A ditambah 0. Dari 1 berubah menjadi 0. Dari 1. Terus ini perkalian, ini diganti penjumlahan. Plus 0 digantikan 1 plus A komplement tetap. Karena di sini komplement tetap apa adanya. Maka hasilnya 1. Ini prinsip dualitasnya. Jadi dia memiliki identitas, kayak hukum identitas, mirip hukum identitas. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi kalau ada soal yang menyatakan nyatakan dalam bentuk dualitasnya gitu. Jadi kalian tinggal mengganti saja operator dan bilangannya. Mudahnya seperti itu. Nah, ini sifat-sifat aljabar boolean. Ada hukum identitas. Hukum identitas itu A plus 0 sama dengan A. A dikali 1 sama dengan A. Ada juga hukum komplement A plus A not sama dengan 1. A dikali A not sama dengan 0. Kemudian ada hukum idempotent. A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Kemudian juga ada hukum dominasi, ada hukum asosiatif, ada hukum distributif, ada hukum penyerapan, De Morgan juga ada, komutatif juga ada, involusi ada, dan hukum komplement 0 atau 1, yang mana 0 komplement itu sama dengan 1 nilainya. 1 komplement sama dengan 0. Begitu. Ini sifat-sifat aljabar boolean yang perlu kalian pahami.
Coba latihan, eh, buktikan bahwa A plus A kali B sama dengan A. Terus yang kedua, A plus A not kali B sama dengan A plus B. Nah, ini yang dikerjakan yang ini saja. Soalnya yang nomor 1 itu A plus A kali B sama dengan A ini adalah hukum penyerapan. A plus A dikali B sama dengan A. Ini hukum penyerapan ya. Saya membuat soalnya kurang ini. Jadi, kalian cukup membuktikan bahwa A plus A not kali B itu hasilnya sama dengan A plus B. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Kalian bisa menggunakan sifat-sifat aljabar boolean atau hukum-hukum yang melandasi aljabar boolean. Mungkin kalian bisa catat 2 soal ini, nanti saya back ke slide sebelumnya. Sudah ditulis ya? Udah, Bu. Oke, saya back. Coba kalian buktikan dengan beberapa sifat-sifat aljabar boolean. Untuk membuktikan itu kalian bisa menggunakan misalnya hukum komplement, bisa kalian gunakan, atau hukum dominasi, atau hukum yang lain. Coba saya beri waktu 10 menit ya, sampai 10 menit.
Gimana? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah berhasil membuktikan? Saya sudah, Bu. Oke, siapa? Kaifa. Yang mana? Yang nomor 1. Ya. Menggunakan hukum apa, Haifa? Menggunakan hukum apa? Hukum yang pertama, penyerapan. Hah? Hukum yang pertama, penyerapan. Nggak, maksudnya campur-campur sih, Bu, pakai selihat-lihatnya. Jadi pembuktian aljabar boolean itu nggak hanya terpaku sama satu hukum saja. Misalnya pertama untuk menentukannya bisa menggunakan komplement. Setelah itu komplement bisa juga menggunakan distributif. Nah, kalau yang pertama itu Haifa menggunakan penyerapan, terus asosiatif, terus distributif, terus komplement, terus identitas. Oh, banyak. Oke. Nggak apa. Tapi terbukti ya? Iya. Coba, terima kasih Haifa. Coba siapa lagi? Ada yang sudah bisa? Oke. Ini nanti bisa kalian coba, kalian coret-coret di catatan kalian buktikan sendiri menggunakan hukum-hukum yang ada pada aljabar boolean ini. Nanti coba. Oke, kita masuk ke fungsi boolean dulu. Nah, fungsi boolean itu diterjemahkan dengan ekspresi yang dibentuk dari peubah biner, dua buah operator biner plus dan n, terus operator komplement, ada tanda kurung, dan ada tanda sama dengan. Nah, setiap peubah boolean termasuk komplemennya disebut literal. Maksudnya literal itu adalah ini contohnya. Ada fungsi boolean fx sama dengan x. Nah, ini x ini adalah literal. Jadi, pada contoh pertama ini dia hanya memiliki satu literal. Nah, kalau yang kedua ini berarti dia memiliki berapa literal?
Berapa literal? Jadi literal itu diwakili X itu literal. Y juga sama. Z juga sama. Misalnya ada bentuk X komplement, Y komplement, Z komplement, itu tetap namanya literal dari X, literal dari Y, dan literal dari Z. Nah, kalau dari contoh satu ini dia hanya memiliki satu literal, berarti contoh yang kedua ini ada berapa literal? 3 bukan, Bu? 3? Tiganya dari mana? 5, Bu, 5. Enggak, 2, Bu. kurang tepat. Jadi maksudnya literal itu diwakili oleh satu variabel. Walaupun bentuknya seperti ini hanya ada 2 literal, jadi ada X dan Y. Gitu. Nah, kalau yang contoh 5 ini ada 3 literal, dia terdiri dari literal X, literal Y, dan literal Z. Tadi kan saya menyebutkan walaupun ada X komplement, Y komplement, Z komplement, ini termasuk dalam literalnya X. Y komplement ini termasuk dalam literalnya Y. Z komplement itu termasuk dalam literalnya Z. Gitu ya pemahamannya. Sampai sini bisa dipahami nggak maksudnya literal? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa. Kemudian setelah kita paham apa yang dinamakan literal, kita masuk ke bentuk kanonik. Apa sih yang dimaksud bentuk kanonik? Bentuk kanonik itu misalnya terdapat variabel biner yang diwakilkan oleh literal X yang mempunyai 2 keadaan, yaitu X dan X komplement, dan variabel Y yaitu Y dan Y komplement. Apabila variabel tersebut digabungkan dengan operasi N, maka akan mendapatkan 4 kemungkinan. 4 kemungkinannya apa saja? Yaitu X kali Y, karena ini operasinya N, X komplement kali Y, dan X kali Y komplement. Terus yang terakhir, X komplement kali Y komplement. Ini operasinya N. Nah, karena dia menggunakan operasi N, maka dia disebut minterm. Kebalikannya, kalau dia menggunakan operasi OR, dia disebut maxterm. Maxterm itu, dia karena menggunakan OR, berarti kombinasi input yang memungkinkan ada X plus Y, plus X aksen plus Y, terus X plus Y aksen, kok aksen sih, Y komplement, dan X komplement plus Y komplement. Itu bentuk kanonik. Jadi, itu penjelasan kanonik. Nah, bentuk kanonik itu ada 2, yaitu ada SOP dan POS. SOP itu adalah sum of product, penjumlahan dari hasil kali. Nah, itu disebutnya SOP. Contohnya, ini ada 3 literal, X, Y, Z. Setiap suku atau term, suku ini X, Y, Z, itu disebut min term. Karena kenapa min? Karena dia menggunakan operasi apa? Kenapa dia disebut min term? Karena dia menggunakan operasi N. Ya. Setiap sukunya menggunakan operasi perkalian atau N, makanya disebut min term. Tapi dia disebut SOP karena dia ada penjumlahan. Jadi SOP itu kan sum of product, penjumlahan dari hasil kali. Penjumlahan dari hasil kali. Jangan sampai ketuker ya, biasanya ini sering ketuker. Terus ada yang product of sum, atau perkalian dari hasil jumlah. Nah, setiap sukunya ini disebut maxterm. Ini ada penjumlahan atau operasinya menggunakan OR. Nah, tapi POS disebut POS karena dia menggunakan perkalian. Makanya disebut perkalian dari hasil jumlah. Setiap min dan max, dia mengandung literal lengkap. Maksudnya literal lengkap itu ada literal X, Y, Z. Jadi 3 literal itu baru disebut lengkap. Kalau hanya X, Y, atau Z itu belum lengkap. Jadi tapi bentuk kanonik itu harus mengandung literal yang lengkap. Jadi kalau misalnya ada persamaan hanya menggunakan X dan Y, kalian harus mencari literalnya dengan cara
menggunakan hukum-hukum yang tadi sudah dipelajari. Gitu. Hukum komutatif, komplement, distributif, dan lain-lain. Supaya menjadi sebuah literal yang lengkap atau suku yang lengkap. Nah, ini cara mudahnya bentuk kanonik SOP atau minterm itu untuk membentuk sebuah minterm, tinjau kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 1. Misalnya, kombinasi 001, 100, dan 111 itu penulisannya seperti ini. Kan tadi literal ya. Nah, kalau diterjemahkan dalam aljabar, dalam bilangan biner, 001 itu X komplement, Y komplement, dan Z. Jadi kalau SOP itu diwakilkan dengan 1. POS itu diwakilkan dengan 0. Begitu. Jadi kalau bilangan 1, misalnya saya contohkan, dia untuk literal yang tidak komplement. Kalau 0 berarti dia untuk literal yang komplement. Kalau yang POS, dia 1 diwakilkan dengan bilangan yang literal yang komplement. Kalau 0 dia jadi kebalikannya. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi misalnya kalau POS gimana ya di sini? POS itu kombinasinya 001, maka dia bisa diterjemahkan X komplement, Y komplement, Z. Kalau SOP, SOP-nya 001 berarti dia diterjemahkannya X, Y, Z komplement. Nah, dari sini tahu bedanya ya? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau POS itu kombinasi yang menghasilkan nilai 1, kalau kebalik, POS itu kombinasi yang menghasilkan nilai 0, kalau SOP itu yang menghasilkan nilai 1. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Sebelum kita lanjut ke latihan. Ada yang masih bingung? Ini bentuk kanonik yang saya rangkum dalam sebuah tabel. Jadi ada literal X, Y, Z. Ini yang kombinasi inputnya ini ada beberapa macam, 000, 001, 010, 011, dan seterusnya. Nah, mintermnya itu 000 itu X komplement kali Y komplement, Z komplement. Tadi ingat kalau min itu operasinya menggunakan perkalian, kalau max itu operasinya menggunakan penjumlahan. Terus kalau min itu dia disebutnya SOP ya. SOP. Makanya kalau dia 0 berarti dia komplement. Kalau dia 1 berarti dia non komplement. Nah, begitu. Kalau yang max itu kebalikannya. Jadi 000 itu kalau yang min X komplement, Y komplement, Z komplement. Ini dilambangkan dengan M kecil dan 0. Kalau yang max dia X plus Y plus Z. Terus untuk yang kedua, kombinasinya 001 itu X komplement, Y komplement, Z. Ini dilambangkan M1 kecil. Kalau yang max atau POS itu dilambangkan dengan X plus Y plus Z komplement. Itu M-nya M besar. Ini yang perlu kalian ingat. Jadi, ini nanti untuk merubah persamaan logika ke dalam bentuk kanonik. Coba latihan. Tinjau fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk tabel kebenaran di bawah ini.
Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Enggak, silahkan. Pertama kita identifikasi per baris. Yang mana yang termasuk POS, yang mana termasuk SOP. Kalau baris pertama ini POS atau SOP? Nah ini. POS, Bu. POS, Bu. Oke, POS. Terus yang baris kedua, ini SOP, jadi Bu. ingat SOP. SOP. Kalau POS itu tinjau yang keubah, yang kombinasi inputnya menghasilkan nilai 0 yang POS ya. Yang SOP itu menghasilkan nilai 1. Berarti gampang, ke bawahnya tinggal yang ini adalah POS, yang ini POS, yang ini SOP, yang ini POS, yang ini POS juga, yang ini SOP. Coba nyatakan dalam fungsi literal. Yang baris pertama, coba saya minta Azam, coba nyatakan dalam fungsi booleannya. Kalau POS itu bagaimana? Azam, ada Azam? Iya, Ibu. Coba nyatakan dalam bentuk literalnya. Tadi kan kalau misalnya kombinasinya 001 yang Oh, SOP itu apa? Kalau POS gimana? POS 110. Yang ini yang baris pertama. Oh, POS-nya itu kalau dinyatakan dalam literal itu bentuknya seperti apa? Ini bentuk literalnya X, Y, Z. Berarti 001 kalau POS itu apa? XYZ, Bu. POS, X, Y, Z. Betul, POS, X, Y, Z. POS itu menggunakan operator apa, Azam? Masih bingung ya? Iya, masih bingung, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau SOP itu, SOP itu menggunakan operator N. Sedangkan POS itu menggunakan operator penjumlahan, OR. Nah, berarti kalau kombinasi inputnya 000 dan ini termasuk POS, kalau POS tadi kan dia ditinjau yang menghasilkan nilai 1. SOP ditinjau yang menghasilkan nilai 0. Baris pertama dia hasilnya fungsinya adalah 0, maka dia POS. Nah, yang saya tanyakan ke Azam, nyatakan dalam bentuk literal. Berarti 000 kombinasinya adalah X plus Y plus Z. X plus Y plus. plus Z. Oke, gitu ya Azam. Masih bingung nggak? Enggak, Bu. Udah sedikit tercerahkan. Oke, thank you Azam. Coba Faisal Rizky hadir ya. Faisal, coba yang baris kedua, nyatakan bentuk literalnya dari kanonik SOP dengan kombinasi 001. Faisal. Bu, bisa diulang lagi, Bu, yang itu, Bu. Yang mana? Yang SOP-nya. Masih rada-rada bingung. Oh, gini. Tadi tuh pengertian SOP
Berarti saya back lagi ya. Nah, SOP itu adalah sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Nah, penjumlahan dari hasil kali itu berarti literalnya menggunakan operator perkalian. X, Y, Z. Literal itu kan X, Y, Z. Itu kan namanya gabungan literal. Terus karena dia SOP, makanya dia menggunakan penjumlahan, tapi literalnya dia menggunakan perkalian, makanya disebut penjumlahan dari hasil kali. Penjumlahan dari hasil kali, literal. Nah, itu disebut SOP. Kalau yang POS itu perkalian dari hasil jumlah. Perkalian dari hasil jumlah. Itu disebut POS. Meninjau POS dan SOP, kalau SOP itu cirinya, fungsinya menghasilkan nilai 1. Kemudian yang POS itu dia ditinjau dari hasilnya yang memiliki nilai 0. Sebentar ya. Aku lagi ngajar. Kosek. Terus, maaf, jadi bahasa Jawa. Terus yang POS itu menghasilkan 0. Sampai mana tadi saya ngeblank? Nah, literalnya ditulisnya dengan perkalian. Jadi, kalau yang saya tanyakan ke Faisal, yang baris kedua itu tadi sudah kita identifikasi bersama, dia adalah SOP. Nah, saya minta minta Faisal untuk menyatakan dalam bentuk literalnya. Nah, ini kombinasinya 001 SOP. SOP itu saya kebalik nggak ya? Kebalik ya? SOP itu 1. Maaf. Ya, SOP itu 1. Berarti saya kebalik. SOP ini 1. POS itu 0. Maaf ya, saya kebalik. Berarti SOP-nya itu 001, berarti gimana caranya? SOP berarti perkalian ya, sum of product. Penjumlahan dari hasil perkalian dari hasil penjumlahan. Kebalik ya. Hasilnya X, X, Y, Z. Z-nya ada tandanya itu, tanda petik atas. Yang mana yang tanda petik atas? Yang Z-nya. Oh, kebalik nggak? Nah, nih tadi saya menjelaskan karena SOP itu 1, maka 1 itu mewakilkan untuk yang tidak komplement. 0 itu mewakilkan untuk yang komplement. Terus ini kebalikan, kalau POS 1 itu untuk mewakilkan Iya, Bu. komplement, ini tidak. Coba, barangkali saya juga salah. SOP 001, berarti ini literalnya apa? Berarti X petik atas, Y petik atas sama Z. X komplement, X komplement, Y komplement sama Z. Faisal, makasih. Coba Faisal tunjuk temannya siapa untuk yang baris ketiga. Sebentar, Bu. Siapa? Faisal? Kronika, Bu. Monica. Ada yang namanya Monica? Siapa? Kronika, Bu. Kronika. Oh iya. Maaf, putus-putus. Oke. Kronika. Coba, kalau yang baris ketiga itu sudah ditentukan POS. Literalnya bagaimana, Kronika? Kronika hadir?
Veronica tidak menjawab, Faisal. Coba. Si dia aja, Bu. Dia Lutfia. Ya, Lutfia, untuk baris ketiga, POS itu literalnya bagaimana? X ditambah Y komplement ditambah Z. Oke, betul. X ditambah Y komplement ditambah Z. Oke. Dia, ke siapa dia? Dia ke temennya milih siapa? Haifa aja, Bu. Haifa. Oke, Haifa. Yang baris keempat, POS juga itu. Bentuk literalnya? Ini bentuk literalnya apa, Haifa? Baris keempat ya, Bu ya. Ya, ini, yang ini, POS. POS. Satu-satu POS. POS menggunakan Y lagi. X komplement. Hmm? Y, Z. plus Z, Iya, gitu ya? iya. Oke. Iya, Bu. Nah, terus yang ke bawah ini coba nanti diteruskan ya. Terus coba saya tuliskan. Oh, nggak apa-apa, Veronica. Nanti bisa ditanyakan ke temennya. Tadi kita sudah mendapatkan ya, POS-nya ada berapa? POS-nya ada berapa? 1, 2, 5. ada 5. SOP-nya ada 3 ya. Maka bisa kita tuliskan lemot sekali ya tabletnya. Saya izin dulu. Tadi SOP-nya berapa aja? X aksen, Y aksen, Z. 001, 100, dan 111. Berarti X aksen, Y aksen, Z plus X, Y aksen, Z aksen plus X, Y, Z. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam lambang, lambang yang ini berarti berapa saja? X aksen, Y aksen, Z. X aksen, Y aksen, Z berarti M1 ini plus X, Y aksen, Z ini M1 X, Y aksen plus Z M4
X, Y, Z. X, Y, Z, M7. Karena dia SOP, sum of product, berarti pakai notasi sigma. Kita cukup menuliskan simbolnya saja 147, berarti 1,4,7. Bagaimana dengan POS? POS tadi ada 5 ya. Lima itu XY plus Z 000 010 011 101 110. Oke. X plus Y plus Z dikali X plus Y aksen plus Z dikali X plus Y aksen plus Z aksen dikali berapa? Kok saya lupa ya. 101 110. Berarti dikali X aksen plus Y plus Z dikali X plus Y aksen plus Z. Oke, coba. X, Y, Z, X, Y aksen Z, X plus Y aksen plus Z aksen. Berarti ada M0, kemudian M2, M3, M5, M6. M besar ya, karena maksudnya M0, M2, M3, M5, M6. Nah, bisa dituliskan dalam notasi singkat. Karena ini POS, ditulisnya seperti ini lambangnya. Apa ya ini ya namanya ya? Bukan pi ya. Dua, 3, 5, 6. Jadi gini. Jadi dari tabel ini, kalian identifikasi dulu yang mana POS, yang mana SOP. Setelah itu kalian nyatakan dalam fungsi literalnya, X, Y, Z-nya. Nah, baru kalian ubah ke dalam bentuk simbol. Setelah dapatkan simbol, biasanya diminta untuk dituliskan dalam notasi singkat. Notasi singkat itu maksudnya pakai sigma ini. Nah, tinggal dituliskan aja identitas di simbolnya M11, M44, M77, 147. Kalau yang Marston ya sama pakai simbolnya ini. Gitu aja. Itu gambarannya. Coba kalian bisa latihan. Nyatakan fungsi boolean X, Y, Z sama dengan X plus Y aksen Z aksen dalam bentuk SOP dan POS. Sama caranya. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa bentuk ini dia literalnya tidak semuanya lengkap. Ya kan ya? Tidak semua literalnya lengkap.
Yang pertama, dia literalnya hanya 1 X. Yang kedua, dia hanya memiliki literal Y komplement dan Z. Jadi dia harus dilengkapi. Cara melengkapinya gimana? Kalian bisa menggunakan hukum ini. Gitu. Enggak bisa dikerjakan. Mungkin saya bantu. Kita selesai jam berapa kuliahnya? 14.40. 2.40, Bu. 14.20 ya? Masih ada waktu ya? 40. 40. Oke. 40 kan atau 20? Saya dengarnya kok 40 ya? 40. 40. Oke, berarti masih bisa. Coba kita kerjakan. Saya izin off cam biar pensil saya nggak lambat. Ini F, X, Y, Z. Dia memiliki persamaan X plus Y aksen Z. Bentuk SOP-nya kita cari dulu. Term pertama, X itu kan X. X itu berarti dia butuh literal lengkap, yaitu Y dan Z. Kurang Y dan Z. Maka untuk melengkapinya, saya coba menggunakan hukum apa ya? Saya menggunakan hukum komplement saja kayaknya bisa. Ini kan A plus A komplement sama dengan 1. Anggap saja tadi literalnya itu Y dulu. Y plus Y komplement sama dengan 1. Berarti bisa saya. Jadi supaya melengkapinya, kita masing-masing lengkapi dulu. Kita menggunakan yang literal Y dulu. Nah, X sama dengan X dikali 1 supaya bentuknya sama X. Nah, satunya ini saya ubah menjadi X dikalikan Y plus Y komplement. Bisa nggak kalau kayak gitu? Jadi ini kan bentuknya X. Supaya bisa menambahkan literal lain, saya pakai hukum komplement. Tadi komplement tuh kalau nggak salah, A ditambah A komplement sama dengan 1. Nah, supaya tidak merubah bentuk X-nya, kan X dikali 1. Nah, ini menggunakan hukum komplement, saya ubah menjadi Y plus Y komplement. Sama aja, kan? Nah, maka setelah seperti ini bisa dikalikan XY plus, apa ini? XY komplement. Kayak gini boleh nggak? Atau saya menyalahi aturan? Boleh, Bu. Boleh, oke. Berarti ini udah ada 2 literal. Berarti kurang berapa literal lagi? 1. 1 ya. Nah, ini udah kita dapat. XY plus XY ini kita butuh literal Z. Maka dikalikan 1. Nah, satunya itu kira-kira saya gantikan dengan apa? Dikalikan dengan apa? Z. Oke, karena kita butuh Z. Sorry, ini Z-nya tidak komplement. Z-nya komplemennya di belakang. Z plus Z komplement.
Ini dikalikan ini juga dikalikan ini. Berarti gimana ini? X, Y, Z komplement ditambah berapa? Sorry. Biar berurutan gini saja. X-nya dikalikan Z. Berarti X, Y, Z. Pensilnya. Ditambah X-nya dikalikan Z komplement. X, Y, Z komplement. Yang kedua, X, Y komplement dikalikan Z. Berapa? X, Y komplement Z. Komplement Z. Terus terakhir, X, Y komplement Z komplement. Berarti X, X, Y komplement Z. Y komplement Z Z komplement. komplement. Nah, ini berarti sudah lengkap ya literalnya ya. Tadi kan ada pernyataan yang menyebutkan setiap min dan max mengandung literal lengkap. Jadi kalau dia kurang lengkap ya kalian harus melengkapi caranya dengan menggunakan hukum-hukum yang tadi sudah disampaikan. Nah, caranya saya misalnya menggunakan hukum komplement. Ini baru satu suku min. Nah, yang suku min kedua dia berarti kurang apa? Yang kedua, Kurang X kan, Bu? ya betul, kurang X ya. Y aksen Z. Y aksen Z. Y aksen Y komplement Z. Dia kurang literal X. Maka dengan menggunakan hukum yang sama, dikalikan 1. Nah, Y aksen Z dikalikan X plus X aksen. Ini hasilnya berapa? Y-nya dikali ini, Z-nya juga dikali ini. Berarti dari X saja ya. X, Y, aksen Z. X, Y, aksen Z. Plus X aksen, Y aksen Z. Bisa nggak saya seperti itu kan? Coba dipahami. Berarti kedua literal ini udah masing-masing udah lengkap ya. Yang ini hasilnya ini dan ini. Terus yang ini hasilnya ini. Maka langkah selanjutnya saya gabungkan semua. Hasilnya yang ini. X, Y, Z. X, Y, Z aksen plus X, Y aksen Z. Kok aksen terus sih komplement? Plus X, Y komplement, Z komplement. Ini digabungkan dengan literal yang ini. X, Y, Z plus X komplement, Y komplement, Z. Berarti saya gabungkan X, Y, Z. Plus X, Y, Z komplement, plus kira-kira ada yang sama nggak dari bentuk ini dan bentuk kedua?
Kayaknya XY komplement Z Ada Bu. sama dengan XY komplement Z ini ya. Jadi kalau sama cukup saya tuliskan 1, berarti XY komplement Z plus XY komplement Z komplement plus X komplement Y komplement Z. Jadi udah saya gabungkan yang yang pertama sama yang term kedua. Nah, udah dapat seperti ini. Saya ubah ke dalam simbol. Berarti ini apa saja? X, Y, Z. SOP. X, Y, Z. Satu. X, Y, Z. Ah, gimana? M7. M kecil ya ini. X, Y, ini tuh M6. Ini tadi berarti M5. Yang ini saya lupa. Bentar. Bentuknya X, Y komplement, Z komplement, X, Y komplement, Z. Berarti M4 plus M1. Nanti dicek lagi ya, barangkali saya salah. Ini M4 plus M1. Nyatakan dalam bentuk notasi. 7, 6, 5, 4, 1. Atau kalian boleh urutkan 6, 7. Jadi caranya seperti itu. Itu baru yang SOP. Nanti yang POS mangga dicari sendiri. Sampai sini masih bingung? Bingung ya pasti ya? Jadi harus latihan. Masih bingung? Sebetulnya mudah, jadi kuncinya tenang, nanti kalau misalnya UTS saya mengeluarkan soal ini, saya akan cantumkan tabel ini. Jadi kalian nggak akan saya suruh ngapalin semua tabelnya. Saya akan cantumkan tabel ini, dan saya juga akan cantumkan hukum-hukum yang ada pada sifat aljabar boolean. Jadi kalian tinggal, yang penting kalian tahu, oh kalau SOP itu dia nilai peubahnya yang menghasilkan berapa. Terus POS itu nilai peubahnya yang menghasilkan berapa. Terus kalau SOP itu operatornya menggunakan apa? Kalian bisa menentukannya dari pengertiannya sum of product, berarti penjumlahan dari hasil perkalian. Berarti yang ini sukunya menggunakan perkalian, tapi operatornya menggunakan penjumlahan. Begitu juga sebaliknya. Itu aja. Jadi kalian cukup perlu memahami apa yang dimaksud bentuk SOP, POS, kemudian operatornya yang digunakan apa. Jadi kalian bisa mengkonversi ke dalam bentuk seperti ini, bentuk kanonikal. Nanti yang POS-nya mangga dikerjakan. Terus aplikasi aljabar boolean. Jadi aplikasi aljabar boolean seperti kalian tahu udah digunakan untuk saklar. Kemudian bisa juga untuk aplikasi aljabar boolean yang ini. Nah, nanti untuk latihan atau menambah pemahaman kalian tentang bentuk kanonikal, silahkan kerjakan ini. Nyatakan fungsi f, x, y, z dengan persamaan x, y plus x komplement y ke dalam bentuk kanonikal SOP dan POS. Begitu. Coba latihan nanti, insya Allah paham. Oh, udah selesai ternyata. Jadi seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti slide-nya saya share dengan coret-coretannya ya, atau saya rapikan dulu coret-coretannya. Nanti saya share. Ada yang mau ditanyakan nggak? Coba kerjakan tugasnya supaya kalian lebih memahami maksud bentuk kanonikal itu seperti apa.
sebelum kita minggu depan masuk ke materi penyederhanaan rangkaian logika. Oke, sampai sini saya yakin pasti masih bingung, masih nggak mungkin langsung paham. Jadi untuk memahaminya kalian harus latihan dan kalian harus sambil melihat slide. Oh, ternyata SOP itu ini, berarti bentuknya seperti ini. Oh, kalian harus melihat simbol di tabel. Jadi kalian kan nggak mungkin langsung hafal, oh ini M4, ini M ini. Saya aja masih bingung kan, maksudnya masih harus melihat ke tabel. Jadi silahkan latihan, mudah-mudahan paham. Oke, mungkin materinya sampai situ. Minggu depan kita belajar penyederhanaan rangkaian logika. Terus ada yang ditanyakan, sama saya mungkin akan menyampaikan sudah ada keputusan untuk praktikum luring. Kita akan melaksanakannya paling 2 minggu lagi setelah UTS. Tidak mewajibkan semua harus hadir, jadi silakan dikoordinir. Kemudian nanti saya bantu untuk memenuhi beberapa komponen. Terus saya juga memfasilitasi, saya hadir, nanti kita diskusi bersama. Saya juga belajar bareng kalian. Tapi kalau bisa diusahakan yang hadir membawa laptop masing-masing, soalnya kalau harus menginstal Proteus di lab, kan sedang dipakai praktikum oleh mata kuliah Pak Galura kalau nggak salah. Nah, itu diinstal Ubuntu. Jadi saya rasa akan kesulitan kalau harus menginstal dulu. Jadi kalau bisa membawa laptop masing-masing. Jadi skema praktikumnya itu kita latihan di simulasi dulu, simulasi lancar, baru kita migrasi ke komponen gitu. Harapannya supaya lebih paham. Ada yang mau disampaikan mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan? Dari dia cukup, Ibu. Jadi dia cukup. Oke. Nanti slide-nya dibaca lagi ya, dipahami. Mungkin tadi penjelasan saya ada yang kelewat atau ada yang sedikit membingungkan. Kalau kalian belajar pelan-pelan, oh maksudnya gini, pasti paham. Oke. Dari dia cukup. Yang lain, Haifa, Anindya. Ibu itu tugasnya dikumpulin. Kalau dikumpulkan menjadi kewajiban, saya rasa nanti kalian pusing terlalu banyak tugas, modul saja kan belum selesai kan. Jadi silahkan latihan mandiri saja. Biasanya justru yang tidak saya jadikan tugas itu saya jadikan soal UTS atau kuis gitu. Jadi ya silahkan kalian belajar dikerjakan, barangkali di UTS muncul. Jadi kan kalian sudah mahir, sudah hafal, ya begitu. Jadi saya tidak mewajibkan dikumpulkan, takutnya terlalu banyak yang harus dikumpulkan malah nggak terkumpul nanti. Gitu ya. Tapi boleh buat latihan gitu. Pak, Sultan ambilin buku dong. Jadi itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Nanti saya kontak ke siapa untuk membicarakan praktikum? Hilmi ya? Iya, Bu. Sudah. Kalian juga ada kuliah luring di kampus? Selain mata kuliah apa gitu? Ada, Ibu. Udah ada. Ada Itu Bu. hadir semua atau sebagian? Bagian, Ibu. Udah, gitu aja. Kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri ya. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Banyak kurangnya dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin.